Halo teman-teman ASN dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Ici Riora dalam program Learning by Doing. Teman-teman, kita akan membahas tentang core value yang terdapat pada ASN. Seperti yang kita ketahui, berakhlak merupakan core value yang menjadi dasar penilaian perilaku kerja ASN. Nilai-nilai dasar ASN sebelumnya yaitu aneka. Namun saat ini sesuai dengan instruksi Presiden, nilai dasar ASN berganti dari aneka menjadi berakhlak. Apa yang dikatakan berakhlak? Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Nah, itulah nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Nilai-nilai dasar tersebut saat ini juga menjadi nilai perilaku kerja ASN. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi tahun 2023 nanti perilaku kerja ASN akan dinilai berdasarkan nilai-nilai berakhlak. Nilai dasar ASN yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang terdiri atas 3 kode perilaku. Yang pertama, sebagai ASN, kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas kita sebagai pelayan publik. Jadi, perilaku berorientasi pelayanan akan ditunjukkan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kode perilaku yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Setiap ASN diharapkan mampu memiliki kinerja yang lebih baik dan terus memperbaiki diri dengan menjadikan diri mereka sebagai orang yang ramah dalam memberikan pelayanan, cekatan, cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, memberikan solusi bagi masyarakat, dan dapat diandalkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Disinilah ASN dituntut untuk dapat terus berinovasi, melakukan perbaikan-perbaikan. Walaupun perbaikan kecil tentu akan memiliki dampak yang luar biasa. Nilai dasar ASN kedua adalah akuntabel. Dengan kode perilaku yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Disinilah dibutuhkan kejujuran dan pemberian pelayanan yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sebagai ASN, tentu kita diberi fasilitas oleh negara untuk melengkapi kebutuhan pemenuhan pelayanan publik. Namun, jangan sampai pemberian fasilitas tersebut disalahgunakan dengan menghambur-hamburkan uang negara dalam penggunaan fasilitas tersebut, seperti penggunaan listrik, kertas. Hendaknya sebagai ASN kita dapat menghemat pemakaian barang-barang sehingga mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Kita dipercayakan
oleh pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kewenangan dari jabatan yang kita miliki, hendaknya kita dapat terus melakukan pelayanan yang lebih baik dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun menguntungkan diri sendiri. Karena itu, kita sebagai ASN harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita di jabatan kita sebagai ASN. Nilai dasar yang ketiga yaitu kompeten. Setiap kita ASN harus berusaha terus meningkatkan diri. Karena itu ada nilai kompeten yang menjadi nilai dasar ASN. Kode perilaku yang pertama dari kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Teman-teman, kita ketahui bahwa dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi yang terjadi perubahan sangat masif dan cepat, kita sebagai ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi. Karena itu ada jam pembelajaran bagi ASN minimal 20 JP per tahun dan 24 JP maksimal per kontrak bagi P3K untuk mengembangkan kompetensi. Tentu hal ini menuntut kita untuk terus belajar. Kode perilaku yang kedua yaitu membantu orang lain untuk belajar. Setiap kita memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Tentu kita harus bersama-sama mengembangkan kompetensi dan berganti pengetahuan. Karena itu, apabila ada rekan-rekan sesama ASN yang membutuhkan kompetensi yang kita miliki, maka kita diharapkan mau membagi kompetensi tersebut kepada orang lain. Kode perilaku yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Teman-teman, banyak keluhan masyarakat bahwa kita sebagai ASN melaksanakan tugas asal-asalan. Hendaknya kita melaksanakan tugas melebihi dari ekspektasi masyarakat. Itulah yang dikatakan pelayanan prima. Jadi diharapkan kita memberikan pelayanan dengan kualitas dan mutu yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Nilai dasar berakhlak yang keempat yaitu harmonis. Dengan kode perilaku yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Teman-teman, di sini kita sebagai ASN hendaknya tidak membeda-bedakan siapapun yang kita layani dalam pelayanan publik. Demikian juga dalam lingkungan kerja. Kita sebaiknya tidak membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Kita menganggap sama setiap orang karena setiap orang, setiap warga negara memiliki hak yang sama memperoleh pelayanan. Kode perilaku yang kedua dari harmonis yaitu suka menolong orang lain. Sebagai ASN, kita menjadi contoh dan perekat bangsa dan negara. Tentu kita berupaya untuk menolong setiap orang yang membutuhkan bantuan. Ini menjadi kewajiban kita dan nilai-nilai dasar kita dalam berperilaku. Kode perilaku ketiga dari harmonis yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Teman-teman, tentu kita dalam lingkungan kerja, baik sesama ASN ataupun dengan masyarakat yang kita layani, memiliki benturan-benturan kepentingan. Hal ini sering terjadi dan tentu kita semua rasakan. Karena itu, teman-teman, sebisa mungkin
untuk terus menjaga situasi yang kondusif dalam melaksanakan pekerjaan kita sebagai pelayan masyarakat. Nilai dasar ASN kelima adalah loyal. Dengan kode perilaku yang pertama, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Sebagai abdi negara, tentu kita mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan-golongan tertentu. Kita harus berpegang teguh kepada aturan-aturan negara dan pemerintahan yang sah. Karena itu, kita wajib mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara dan pemerintahan yang sah. Kode perilaku kedua yaitu menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, pimpinan, instansi, dan negara. Teman-teman, ini juga merupakan disiplin kita sebagai ASN. Kita wajib menjaga nama baik kita sebagai aparatur negara. Bagaimanapun kita sebagai ASN tidak hanya berlaku pada saat jam kerja, namun mulai dari kita dilantik jadi ASN sampai kita pensiun, kita berstatus sebagai ASN yang berkewajiban menjaga nama baik kita, instansi, dan negara. Kode perilaku yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Teman-teman, kita mengetahui setiap jabatan memiliki kewajiban untuk merahasiakan hal-hal tertentu. Tentu, kita tidak bisa membocorkan hal-hal yang merupakan rahasia negara kepada sembarangan orang. Teman-teman sudah melihat bagaimana Bung Hatta merahasiakan kenaikan atau inflasi kepada istrinya sendiri ketika terjadi pemotongan uang pada waktu beliau menjadi wakil presiden. Begitulah integritas beliau dalam menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Nilai dasar yang keenam yaitu adaptif. Teman-teman, kode perilaku nilai adaptif yang pertama yaitu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Seperti yang kita ketahui di era VUCA saat ini, semua serba tidak menentu. Kita kesulitan mengambil keputusan dengan kondisi saat ini. Tentu hal ini menuntut kita sebagai ASN untuk terus melakukan perbaikan dan menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi yang harus berubah. Salah satunya seperti kondisi COVID kemarin. Kita dituntut untuk mengalihkan kinerja kita dari manual menjadi berbasis teknologi. Karena itu, kita sebagai ASN harus berubah, beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Kode perilaku kedua dari adaptif yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, perubahan-perubahan menuntut kita terus berpikir untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan. Tentu kita harus kreatif berpikir bagaimana menemukan solusi-solusi dari tuntutan masyarakat yang terus berubah. Kode perilaku yang ketiga dari adaptif yaitu bertindak proaktif.
Teman-teman, bertindak proaktif merupakan tindakan yang kita lakukan sebelum masyarakat yang kita layani menunjukkan keinginan mereka terhadap satu kebutuhan. Jadi kita lebih dahulu memberikan pelayanan sebelum diminta oleh masyarakat. Inilah yang dinamakan dengan pelayanan primer. Nilai dasar ASN yang ketujuh yaitu kolaboratif. Kode perilaku dari kolaboratif yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Teman-teman, kita memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk dapat berkontribusi dalam upaya pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Tentu kita membutuhkan banyak masukan dari siapa saja, baik sesama ASN ataupun masyarakat, tentang ekspektasi mereka terhadap pelayanan yang akan kita berikan. Kode perilaku kedua dari kolaboratif yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Tentu masyarakat terus ingin perbaikan dan kualitas pelayanan lebih baik dan baik lagi. Nah, untuk memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut, tentu kita harus melakukan perbaikan dengan memberi nilai tambah. Kita membutuhkan kolaborasi kerjasama ide-ide dari orang lain untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas pelayanan kita. Kode perilaku ketiga dari kolaboratif yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, teman-teman, kita Indonesia merupakan negara yang kaya. Berbagai sumber daya terdapat di Indonesia, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Sumber daya tersebut harus kita maksimalkan pemanfaatannya untuk tujuan bersama. Tentu sumber daya tersebut membutuhkan orang-orang yang mampu mengelola dan memanfaatkannya. Karena itu butuh kolaboratif, bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Teman-teman ASN, itulah nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang menjadi nilai dasar perilaku kerja ASN, di mana setiap kita harus mampu menerapkan dan menjadikan nilai dasar berakhlak tersebut menjadi karakter kita sebagai ASN. Sampai jumpa.